Didi saya suruh duduk. Ya, duduk. Ustaz izin Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz, aduh berat. Telah hadir tengah-tengah Koh Denis Lim. Saya ambil catatan dulu ya Koh. Maaf. Saya selama sebulan ini setelah nama saya terpilih untuk jadi host Ustadz, saya nggak bisa tidur Ustadz. Jadi saya buka terus tuh, siapa sih kau Ustadz? Jadi Lim. Alhamdulillah telah hadir. Catatannya banyak Ustadz. Baik Ustadz, saya ingin menyapa Ustadz dulu. Mudah-mudahan ini tidak salah. Saya ucapkan Huaying Huan Lin Ustadz. Huaying Huan Lin. Tapi artinya selamat datang Ustadz di sini Ustadz. Oh iya siap. Yang kedua Ustadz, ni hao Ustadz. Wei hao. Ho Kiki Ustadz. Kabar baik, terima kasih Ustadz. Zuni Tian Tian Kekin Ustadz. Semoga Anda bahagia setiap hari. Ya. Ya, King He Ustaz, King He. Senang bertemu dengan Anda. Oh, 很高兴认识你。 Ya Ustaz, gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya mau ngapal ini nggak hafal-hafal, entah ini benar atau salah. Itu nggak harus mungkin kan? Nggak harus dimurujaan. Ya. Baik Ustaz, langsung aja izin Ustaz ya. Aduh, kalau samping kau biasa. Oh, kalau panggilannya kok ya. Ini juga ada kok Ustaz, ada keturunan juga. Ada kok Wahyudi. Nama aslinya Jaka Wahyudi, panggilnya kok Joko. Keturunan juga Ustaz. Ada kok Haji, juga keturunan juga. Keturunan manusia Ustaz. Baik Ustaz. Izin saja kita walaupun di medsos Ustadz sudah sangat viral sekali, alhamdulillah setelah pengurus masjid ini berembuk mengenai siapa tokoh inspirasi yang kita undang. Kemarin ada Dik Doang, terusnya ada Sahaeta, Ari Untung, ya Ari Untung, dan yang ketiga ini Ustadz Koh Denis. Alhamdulillah. Tapi dari tiga tokoh itu yang paling menurut saya apa namanya itu mendapat hidayah yang terbesar itu Wah Denis. Saya panggilnya Koh Ustaz ya. Ya, nama juga nama. Baik. Begini Ustaz ya. Ustaz itu dilahirkan di keluarga yang non Muslim. Muslim bapak, ibu Muslim. Ayah Buddha. Ya. Ibu Muslim. Iya, jadi ayah maaf itu ibu. Siap. Tapi saya lama sama nenek. Lama sama nenek. Sudah. Oh, begitu jadi babi doyan. Oh iya. Begitu sekolah. Enak saja babi ya. Apalagi bagian perut tuh sancannya tuh ada. Enak ya saja. Oh, mau agak-agak. Setahu saya babi itu Ustaz kalau dikit buat obat boleh Ustaz. Oh iya boleh. Kalau nggak ada lagi itu boleh. Iya. Gitu. Oh siap. Kan waktu itu mah belum ini. Siap. Ya. Aduh saya manggilnya apa Ustaz tadi itu? Denis aja. Denis siap. Nis. Pak Denis pakai kode Ustaz yang lainnya. Jadi setelah berumbuk Ustaz, ada sebuah hadis Pak Eri ini dan tim katanya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya. Kira-kira orang Cina mana nih yang kita datangkan? Jadi kita jamaah nggak perlu ke Cina, tapi ada orang Cina yang bisa didatangkan kemarin. Makanya itu persentase kedatangan Ustaz di sini. Memang bukan orang Cina tinggal di sana, tapi keturunan Tionghoa. Betul Ustaz ya? Iya. Selamat datang Ustaz di Indonesia. Mohon selalu doanya Ustaz. Amin ya robbal alamin. Ustaz, Iya. mohon sedikit aja keberkahan Ramadan buat kita yang telah hadir di sini karena menjelang akhir Ramadan. Ini sikap kita menghadapi akhir Ramadan.
Setelah itu nanti kita bertanya-tanya mengenai kembali. Silakan. Lalu ibu Angin sana. Ada dua juga. Tadi panas alhamdulillah diizinkan adem ya. Maka ini aja deh Quran surat ke-35 surat Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah, kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan balasannya detik itu juga, maka tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Jadi maksudnya satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun tidak ditobati, layak Allah matikan detik itu juga. Tapi kenapa masih ramai begini? Karena walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan itu untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kira-kira kita kan cita-cita insya Allah pengen ke surga nih. Tapi Nabi Adam itu diusir dari surga gara-gara satu doang dosa, satu ya. Nah kita yang sudah kita pengen ke surga apa dosanya cuma satu? Nah alhamdulillahnya Allah nyampein kita di bulan Ramadan penuh ampunan, yang dimana waktu Nabi pengen naik untuk khutbah ke mimbar, maka beliau mengucap amin 3 kali. Ketika ditanya oleh para sahabat, kan dijawab salah satunya adalah diaminkan karena malaikat Jibril mendoakan, sungguh rugi orang yang sudah selesai bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau bahasa kitanya mah, lu ngapain aja berangkat? Itu bulan tuh obral banget ampunannya. Terus masih nggak diampuni juga, padahal kalau Allah mau mudah bagi Allah matiin kita sebelum Ramadan. Tahu-tahu nyampe Ramadan, lulus Ramadan belum diampuni juga. Asal mubazir ya. Sedangkan di surat ke-17 Al-Isra 27-28, mubazir itu saudara-saudara yang syaitan ya. Jadi yuk jangan mubazir, jangan sia-siakan Ramadan ini. Tancap gas makin ujung, makin tancap gas menjadi takwa. Amin, amin. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan kita kembali menjadi seperti bayi saja, yang berlaku tanpa dosa sama dosa kita. Iya, insya Allah. Amin. Ustadz mau nanya lagi mengenai Ustadz nih yang luar biasa kisahnya. Ustadz, sejak kapan Ustadz menjadi, ini kan viralnya Ustadz mendapat hidayah pada posisi Ustadz di awal kisah hidup Ustadz itu sedang menjadi bandar judi Ustadz. Itu di Thailand saja. Saya hampir ke Thailand nggak ketemu Ustadz. Karena emang nggak di Thailandnya pas. Dari Thailand di Bangkok 3 jam lagi ke arah timur. Ya. Itu perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi udah keluar Thailand tapi udah masuk Kamboja. Dan di sana itu judi dilegalkan saja. Kayak dilokalisasi di tempat itu. Oh di situ dibolehkan. Nah Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, ada nggak wajah yang di depan Ustadz yang pernah ketemu di Thailand? Nggak ada ya Ustadz ya? Enggak. Mungkin kalau ada kayaknya mainnya di online ya. Siap. Itu berapa lama Ustadz? Maksudnya dari Jakarta pindah ke sana, kisahnya seperti apa? Diawali dengan kisah Ustadz mungkin di Jakarta seperti apa hingga pindah ke sana dan ngambil profesi judi Ustadz. Ya mungkin secara singkat. Dari 5 Februari 2014. 1 bulan 10 hari. Ya. Awalnya mah nggak usah beralasan deh, karena satu saya lemah imannya, udah gitu aja. Tapi ditambahkan lagi waktu itu ya kondisi papi waktu itu bangkrut, sakit juga yang harus dioperasi, biaya tidak sedikit, ada hutang yang harus dibayar ke banyak pihak dengan nominal yang tidak sedikit juga, dan anak pertama dari 4 bersaudara. Dan izin dengan menceritakan ini justru bukan mendiskreditkan beliau sebagai orang tua yang tidak baik, tapi justru sebagai orang tua yang sebegitunya berjuang demi anak-anaknya. Ya, berangkat ke sana karena yang paling berat waktu itu tuh bukan masalah ekonominya, tapi kalau ngelihat orang yang kita sayang terluka, menangis gitu ya dengan masalah,
Udah gitu pengen bantu tiada daya. Kira-kira gimana cara bantunya? Kayaknya kalau jadi orang kaya bisa bantuin mereka deh. Nah, belum pernah tuh nyobain kaya, dan dengan cara apa, dengan cara apanya juga belum tahu. Berangkat ke sana. Awalnya kerja 2 tahun kerjanya jadi IT-nya dulu. Nyeting sistem aplikasinya. Jadi Ada IT juga kan ya? ya kan itu Udah langsung di itu ya IT. ada, apalagi kami kan ngurusnya yang online. Jadi itu semuanya digital dalam bentuk web base, aplikasi berbasis web atau maupun aplikasi yang bisa diinstal, di-download ya. Jadi itu disetting selama 2 tahun, memang gajinya pun besar sampai 2 tahun terakhir berhenti karena buka sendiri ya. Kalau belum tahu Ustaz, itu targetnya di sana berapa? Ada target nggak satu Nggak ditarget sih kita mah, tapi ya makin menang banyak kan makin ini. Oh ada rata-rata waktu masih kerja di 20 jutaan sebulan bersih. 20 juta? Ya umur 23 waktu itu. Kalau pas sudah jadi bandar ya lebih gede. Ya, kadang 1 bulan omset di 600 jutaan. Sebulan? Sebulan. Sebulan? Nah, itu. Sebulan. Nah, Ustaz kan kembali ke Jakarta nih. Ke Bogor. Ke Bogor? Nah. Ke Bogor. Itu posisi Ustaz di sana ada gantinya kan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nah, yang kita naik itu gimana? Karena aslinya segitu. Jangan ke sana. Nah, ujung-ujungnya nyari Allah juga kok. Nah, gini Ustaz. Ada syair mengatakan Ustaz. Ini nggak tahu Ustaz karena apa Ustaz mau tahu mendapat hidayah. Jadi ada syair. Judi beracuni keimanan. Judi beracuni kehidupan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Kata Pak Erick kayaknya nggak ada. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Nah, gara-gara saya ini atau apa nih Ustaz? Kok tahu-tahu aku ke Bogor aku kan? Gara-gara Bang Haji Roma saya ini atau gara-gara Intinya apa? beliau pengen nanya karena apa, tapi mukodimahnya nyanyi dulu ini dulu. Udah muter lagi Pak. Enggak, kalau karena ini pasti Ustaz jadi ketua Polsat di Bogor. Enggak, ini bukan karena apa Ustaz? Ya, pertama awalnya senang nerima uang di situ. Tapi lama-lama fakta yang pertama bahwa dunia itu bisa bikin bosan. Sama kayak kita makan all you can eat, kan 5 menit pertama daging itu begitu menggoda ya. Tapi kalau udah 1,5 jam kemudian, enak, gumoh dimakan lagi juga ya. Jadi orang beli handphone paling baru, hari pertama masih dielus-elus, dilap-lap, udah 5 tahun pakai, dilempar juga biarin. Jadi memang sifatnya dunia tuh bisa kayak gitu. Walaupun kita akui pas nerima seneng. Nah waktu itu lama-lama kok mati rasa, garing nerima duit kayak misalkan ada di hari itu misalkan dapat 80 jutaan sehari. Biasa aja lama-lama. Awalnya seneng memang. Tapi udahannya kok malah garing, malah bosen, malah jenuh, tidur makin cepat, nggak bisa lama, entah karena gelisah, entah karena mimpi buruk. Bangun juga kadang ambil handphone langsung cek saldo, masih banyak duitnya tapi malah masih rungkat ya, masih pusing. Akhirnya ya udah cari solusi lain, pergi main sama teman-teman yang lain, bandar judi yang lain. Oh banyak yang udah lebih senior di sana, ada yang sebulannya bersih 8 miliar sebulan ya. Itu di luar biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Dugemnya sebulan bisa 1,2 miliar dia biayanya. Karena kan nggak mungkin dugem bawa susu ultra ya. Jadi udah minumannya mahal, pahit, nggak enak, bikin sakit, dibeli, diminumnya bangga pula. Kayaknya setan ngakak banget ngeliat orang mabuk tuh ya. Udah gitu uniknya dengan sekian hidupnya yang begitu gemerlap duit, harta segala macam, diajak ketemu kadang nggak bisa. Karena katanya pengen janji ketemu psikiater. Karena berhari-hari nggak bisa tidur. Atau juga kadang dia untuk bisa tidur minum obat tidur. Jadi pas ngedengar itu, ya Allah ternyata mudah tidur itu adalah suatu nikmat. Tapi kita mah di pengajian aja bisa tidur ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah.
Kalau dulu Imam Syafi'i ikut majelisnya Imam Malik tidur juga, tapi benar-benar karena kecapean untuk menuntut ilmu. Di mimpinya Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi, diajarin langsung oleh Nabi, materinya tepat sesuai yang diajarin Imam Malik. Jadi begitu beres bangun tidur, Muhammad bin Idris, bangun kamu. Kata Imam Malik, coba jelasin apa yang tadi saya sampaikan. Kata teman-teman yang lain, padahal dia tadi ketiduran. Dijawab benar semua. Loh kok benar? Ya tanda tadi, niatnya untuk menuntut ilmunya benar, ketiduran pun diajarin Nabi. Ya. Apa kita tidur aja sekarang? Yang tidur saya tanya sama. Baik, insya Allah. Ya lanjut. Udah beres party kayak gitu, mereka kok malah mereka lebih menderita. Yang unik kadang mereka lagi sambil di tempat dugem juga, dengan ada wanita menari, ada di mejanya ada minuman keras, ada obat-obatan. Yang kadang mereka ngajakin ngobrol tuh, bro, disenggol ya, nyenggol. Bro, sampai kapan kita hidup kayak gini ya bro? Kayaknya enakan pulang lagi ke Indo, sederhana, tidur di rumah yang hangat, dikelilingin anak cucu, ngumpul semua di ruang tengah. Lah yang udah di Indo kayak gitu bro, kumpul di ruang tengah. Tapi mereka pengen jadi kayak lu pengen kayak mereka. Dan mereka kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi. Lu makan rumah gede. Karena bagi mereka, kalau anak-anak kita bete paling cabutnya ke warung Pak. Anak-anak mereka bete ambil handphone berangkat ke Singapura beli tiket. Beli baju di sana, beli koper di sana, buka hotel di sana. Kapan pulangnya? Nggak usah nunggu bosen baru pulang. Saking uang tuh nggak masalah bagi mereka. Terakhir ketemu anak, bingung kapan. Karena kalau sama-sama di rumah juga, kebayangnya rumahnya orang kaya tuh, dari ruang tamu sampai kamar anaknya pun harus naik angkot mungkin. Ya. Saking gedenya, jadi nggak tahu kapan ketemu anak. Mulai meskipun membanggakan anak gua lagi kuliah di Jerman dan bla 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 yang lain. Tapi selalu kelihatan wajahnya ketika ngelihat orang yang sederhana, ngelihat ibu-ibu dijemput anaknya, disuapin anaknya. Kelihatan tuh muka kabitanya, muka irinya. Gitu. Sedangkan dia nggak tahu kapan, terakhir anaknya nelpon juga nggak tahu kapan. Sekalinya nelpon minta duit. Ya. Jadi mereka sendiri kosong, hampa, dan pada satu kesimpulan, kami di sana ngelihat semua orang insya Allah pengen bahagia ya. Tidak ada yang sengaja pengen menderita. Nah masalahnya nyari bahagianya ini dari mana nih? Kami di sana ada yang nyari bahagianya memang dari duit. Tapi kita ketemu sama backingan-backingan yang pejabat-pejabat korup di sana yang melindungi di sana. Tapi persamaan dari mereka semua adalah sumber kebahagiaan yang menurut mereka itu sumber kebahagiaan, entah harta, entah jabatan, entah populer dan lain-lain. Kita akan selalu pernah menemukan orang yang udah memiliki itu, tapi tetap mengeluh. Ya. Maka waktu itu nyari siapa sih manusia yang benar-benar nggak pernah ngeluh? Ketemunya ya tadi orang yang katanya udah nemuin Allah dalam hatinya. Apakah ada orang soleh asli, terus dia berkata, saya sampai kapan hidup tenang, damai, sejahtera, soleh begini ya? Kayaknya enakan diazab lagi sama Allah. Nggak ada. Ya. Maka, wah kayaknya ini nih yang belum pernah dicoba nih. Apalagi ngelihat sekeliling, coba cari. Ada nggak bandar judi yang happy ending gitu? Sampai akhir hidupnya tenang, tentram, damai, kecil disuka, tua terkenal, muda kaya raya, tua kaya raya mati masuk surga. Lagu Seleng ya itu mah ya. Insya Allah. Maka ngelihat. Ada yang mati kena HIV AIDS, ada yang udah di penjara, ada ditinggal dikhianati anak istri lari dengan laki-laki lain, ada yang tetap kaya tapi anaknya pada mati overdosis banyak. Jadi intinya, wah ini sih fix nih, berarti ini bukan dunia yang harus ditekuni selamanya, harus keluar. Tapi balik lagi, kami tidak punya cukup nyali untuk ninggalin uang sebanyak itu. Barulah sampai akhirnya nonton yang kajian AA itu tuh, yang di kasino. Di Thailand ada juga sampai sana. Kan di handphone, kan internet mah bisa buka apa aja. Oh iya, itu juga Inggris juga ada. Jadi mulai dari kajian lihat nggak? Iya. Menjaga hati saja. Tentang rezeki soalnya waktu itu. Karena waktu itu saya ngiranya saya nggak nyentuh narkoba sama sekali di sana. Meskipun sekeliling itu bandar dan pemakai semua. Karena saya tahu itu bikin bodoh. Dan saya ngerasa yang saya dapat dari sana tuh hasil mikir. Jadi ngerasa agak menuhankan kecerdasan sendiri gitu. Karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari diri ini tuh nggak nemu. Rumah pertama yang dibeli umur 22 tahun. Jadi, tapi akhirnya si kecerdasan yang dibangga-banggain itu nggak nemu jalan keluar. Kalau saya pulang ke Indo, saya mesti ngapain? Apakah jualan, apa kerja, atau yang semuanya ngulang dari nol. Dan diri ini nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Saking udah melekat dunianya. Ya.
Ketika pas lagi takut-takutnya sama rezeki, baru tuh nasihat tentang janin itu dari A muncul. Kalau misalkan kamu udah gede masih takut sama rezeki, berarti kita kalah sama janin. Karena janin itu di dalam perut ibunya coba nggak bisa ngapa-ngapain, belum bisa kerja, belum bisa sholat, belum bisa ngomong, tapi ibunya makan apapun diatur tuh nutrisinya tersalurkan tanpa si ibunya aja nggak ngerti. Ini dari wortel yang dimakan, vitamin A-nya tuh belah mana, tapi tubuh ngerti. Vitaminnya doang yang diserap, ampasnya dibuang. Vitaminnya diserap, disalurin ke bayi. Jadi pertanyaannya itu rezeki yang si janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki yang mendatangi janin. Di awal Apalagi kisah Ustaz mendapat dari Kiai Haji Abdullah bin Mas'ud. langsung Ustaz, setelah itu nggak pikir panjang, Pesan tiket pulang. pesan tiket pulang. Uang jurinya dibawa nggak Ustaz? Bawa. Dibawa, nggak boleh uang juri Ustaz. Nah itu dia. Allah tahu ini katanya hamba mau tobat nih. Tapi uang haramnya masih dibawa, masih dikekepan ya, masih dipeluk terus. Tapi Allah tahu saya tidak sanggup ngebuang semua uang haram tersebut. Akhirnya Allah kirimkan para penolong, tukang tipu datang semua. Tukang tipu. Iya. Ngajak bisnis hilang sampai sekarang. Atau ada yang ngajak bisnis, ada yang nggak nipu tapi rugi pas giliran bisnis sama dia. Padahal dia teh waktu ada teman dia waktu ayahnya meninggal dia diwarisin toko bangunan satu. Karena orangnya ulet, gigih, jeli. Jadi sekarang dia sudah punya 8 toko bangunan dari satu. Dan dia bikin developer perumahan gitu. Kami kerjasama sama dia, bikin perumahan kecil-kecilan, developer kecil-kecilan. Sebelum dan setelah bisnis sama saya, dia selalu untung, ruginya pas sama saya doang. Meskipun dia berurusan sama orang yang kadang licik, kadang segala macam, bisa dia lebih licikin lagi. Tapi kalau jujur, ayo dia berani lebih jujur. Dia bingung, kok gue bisnis sama lu rugi ya bro? Dalam hati teh, ya lu lagi jadi jalan dari Allah buat supaya bersihin duit haram gua bro. Udah, jadi ulang bersih lagi. Akhirnya jadi kurir JNT dulu, nganterin paket, panas-panasan. Ke CFD, duduk di emperan, jualan kaos kaki. Udah mulai dari nol. Iya, yang nganter-nganterin barang itu. Oh, sudah 2 tahun Ustaz. Jadi setelah itu Ustaz berguru dah istilahnya di Darut Tauhid ya. Sebelum ke Darut Tauhid, karena di Darut Tauhid itu 2019. Pulang kan 2017. Oh itu bertemu dengan alhamdulillah betapa banyak guru-guru di Bogor juga, Masya Allah. Yang ngajarin macam-macam. Ya. Tapi Ustaz, kalau dari kisah Ustaz yang saya lihat pelajari, nggak dari agung aja. Iya. Dari nama Ustaz yang diberikan oleh orang tua. Ustaz itu mengatakan namanya kan Insinku ya. Iya. Itu artinya anak emas berkah. Benar nggak? Iya. Lin itu marganya, cinnya dari kata cinse. Cinse artinya bukan, makrojnya beda. Dia lebih hamas. Cinse. Ini. Jadi anak yang anak emas. Cinse itu emas. Fu-nya itu berkah. Iya. Itu sama saya. Itu arti nama dari orang tua kayaknya doa juga dari orang tua. Amin ya Allah. Tapi kalau waktu itu meninggalnya nggak Islam, percuma. Alhamdulillah akhirnya kan. Jadi mulai 2019 Ustaz mondok. Ya. Selama berapa tahun itu? Ustaz? Programnya namanya program pesantren kader dakwah itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun selesai. Langsung dengan Adi Ustaz. Ketemu beliaunya sepekan sekali aja. Karena gini Ustaz, intonasi bahasa Ustaz itu memang mirip Adi. Iya, banyak yang bilang karena satu sama-sama dari tanah Sunda kali belajarnya. Udah gitu memang belajarnya pertama dari ngedengar kajian-kajian beliau. Tapi sebetulnya kalau untuk yang disampaikan banyak sekali juga yang dari guru-guru yang lain sih. Cuman cara nyampeinnya aja, cara penyampaian beliaunya aja yang diadaptasi. Tapi dia gak sengaja juga sih, mirip ya jadi. Mirip benar Ustaz. Kalau Ustaz pakai pakaian seperti Adi, saya kira intonasi. Karena kalau saya pakai Mandarin nanti lebih pusing. Tapi Ustaz ini niru Adi nih. Adi juga mendapat jodoh di Darut Tauhid. Enggak tahu Ustaz jodohnya di situ juga. Iya. Dapat jodoh di Darut. Kenapa enggak di RCTI Ustaz? Ini belum Kan baru sekarang diajak RCTI-nya. Oh, belum RCTI. Baru sekarang diajak RCTI. Gimana Ustaz? Ustaz bisa memilih seorang wanita atau sekarang Ustaz sudah punya istri
visi misi Ustaz dalam berkeluarga sehingga kita ini bisa menjadi topik pembelajaran. Iya, karena qadarullah prosesnya waktu itu ta'aruf. Pertemuan pertama tidak kami rencanakan. Allah takdirkan rapat nasional Darut Tauhid karena sebetulnya saya lagi di khidmat di cabang Surabaya. Istri memang orang Siantar, pematang Siantar. Jadi khidmatnya di Darut Tauhid Medan. Jadi nggak ada rencana, tapi Allah takdirkan kudu ketemu tuh di Bandung, kumpul Darut Tauhid se-Indonesia. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya ngadep ke bapaknya. Pertemuan ketiga akad nikah, selesai. 3 kali pertemuan. Iya. Saya 3 tahun pertemuan. Jadi memang niat lillahi ta'ala saja. Iya. Untuk mengajak, katanya tujuannya apa saja? Iya, jadi gini. Sama gitu. Orang bilang kan, kok kalau dalam Islam kan nggak boleh pacaran. Kalau nggak pacaran kan belum timbul kasih sayang. Belum timbul kasih sayang, gimana caranya kita nikahin orang yang belum kita sayang? Karena sejatinya dalam Islam itu yang saya tahu, nikah itu yang mempersatukan bukan cintanya, tapi tujuannya. Dari awal nikahnya pengen ngapain nih? Kalau misalkan ternyata cintanya tuh fitrah, tapi disandarkan kemana tuh fitrahnya? Kalau disandarkannya kepada sesuatu yang bisa hilang, hartanya atau jabatannya belum 5 tahun udah ketangkep KPK misalkan ya, dan lain-lain, maka kalau misalkan semua alasan kita menikahinya itu hilang karena tidak abadi, apakah pernikahan ini juga harus udahan dulu? Kan nggak mau. Maka kalau mau dan tidak ingin berakhir, yuk sandarkan kepada yang abadi, yaitu Allah. Maka kalau udah tujuannya sama, barulah di situ saya kasih analoginya seperti kita naik angkot. Satu dari Jakarta sama dari Bogor. Nyatulah di angkot yang sama pengen ke Bandung. Ketika tujuannya udah sama, emang nggak ada masalah kok. Ada, bannya bisa kempes, bensinnya bisa habis. Tapi ketika ada masalah, paling ngobrol yang di dalam angkot. Kita masih sama-sama ke Bandung kan ini tujuannya? Iya, ya udah ngapain saya ganti angkot? Udah mah di tengah tol, yang ada bisa ketabrak, belum tentu dapat angkot lain. Udah jalan. Kalau misalkan ternyata secara fisik tertarik satu sama lain, dia tipe aku banget, lihat udah tinggi, putih, cantik, langsing kayak bihun misalkan ya, bihun begitu bentuknya sama. Nah tapi dari awal tujuannya beda, satu pengen jadi hafiz Quran, satu pengen jadi selebgram. Itu sama aja kayak dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Terus kita misah gitu begitu nyampe lingkar luar, nggak pengen kayak begitu. Maka silakan. Kok masih belum menjawab gimana rasa timbul rasa cintanya. Kita waktu SMP aja sekelompok terus sama si doi bisa naksir. Apalagi sekarang tiap hari tidur satu ranjang. Boleh diapa-apain pula. Jadi pahala pula kalau diapa-apain. Jadi pasti timbul rasa. Tenang aja itu. Yang penting tujuan yang mempersatukan. Mempersatukan. Salam saja sama Teteh. Waalaikumsalam. Biasanya ikut saja yang Iya kecapean drop bak sana sini soalnya Tadi kan. Mungkin saya atau teman-teman yang ada di sini sebelum nikah Iya. itu kan punya dosa. Iya. Nggak kayak Ustaz lah ketika kali pertemuan. Itu untuk menghapus dosa saya dulu terus terang saya model taruh yang pegangan tangan Oh gitu. Nyetrum nggak? nyetrum. Dia diem aja kita pegang yang lain. Nah, edit yang Mbak Didi tolong. Nah, untuk kita kembali lillahi ta'ala, keluarga kita biar sakinah mawaddah warahmah. Itu bagaimana Ustaz? Ini yang udah kadung begitu kan? Masya Allah. Iya, satu hal yang perlu digarisbawahi, kadang orang berpikiran kalau misalkan ternyata udah didahului dosa, terus nikahnya itu tidak menghapuskan dosa sebelum nikahnya ya. Nikah itu hanya menghalalkan hubungan mereka yang tadinya tidak halal jadi halal, udah gitu doang. Ya. Maka yang sebelumnya ya silakan sih sebetulnya amalan apapun, karena amalan baik manapun kan menghapuskan amalan yang buruk terdahulu. Dan memang perlu ada taubatan nasuha tentunya. Kok emang bisa diampunin? Kalau Allah emang udah nggak mau ngampunin sesuai ayat yang tadi, udah Allah matikan detik itu juga. Alasan kita masih hidup serame ini, masih sampai sekarang masih bernyawa, kan karena Allah nungguin tobat kita. Jadi ya tinggal silakan, mau mendekat dengan Al-Quran, mau perbanyak sholat, mau perbanyak sedekah. Yang penting dihentikan perbuatannya yang tidak baiknya, lalu diperbanyak perbuatan baiknya. Sisanya kalau Allah udah ngampuni, kabar baiknya mah manusia kan ada 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu keburukan. Kalau Allah mah ada 1000 kemaksiatan kita, ada satu aja Allah ridho dengan amalan tersebut, Allah punya hak untuk melupakan dan mengampuni 1000 kesalahan kita yang sebelumnya. Jadi taubatan nasuha tidak memulai kita. Alladina idza fa'alu fa'isatan. Masya Allah. Allah pasti akan
ruang kuliah bersama-sama. Nah, Saya doakan Ustaz, mudah-mudahan keluarganya menjadi contoh untuk keluarga yang lainnya. Nah Ustaz, di kisah Ustaz juga di usia yang masih muda ini, Ustaz itu menjadi kepala sekolah apa itu Ustaz? Ada Di Quran Islamic Homeschooling, iya. dan juga mu'alaf Ustaz, rumah mu'alaf. Ustaz pernah Iya, ada video itu ya. Kalau yang sekolahan ketika memang setelah akhirnya dulu gini, seberes pulang dari Thailand itu saya balik. Biasanya orang ngaji kan kalau pas lagi ada jeda waktu istirahat kayak gini atau misalkan seminggu sekali datang ke pengajian mumpung pas hari libur, saya balik ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurusin usaha. Pengen cek mati nggak saya? Karena kan udah pernah kan nyobain totalitas buat dunia doang waktu di Thailand, nggak bahagia juga tuh. Jadi ya udah dibalik ngaji, akhirnya jadi lama-lama betahnya di dunia pendidikan. Salah satu hasilnya memang ketika banyak belajar dari Ustadz Budi Ashari. Jadi akhirnya dapat amanah dari para agnia, itu mereka punya tanah, ingin mendirikan sekolah, tapi mereka nggak bisa kalau mengajar, jadi diamanahi untuk mengajar. Jadi kami nggak bangun sendiri di situ, bersama-sama dirikanlah Bi Quran Islamic Homeschooling. Kenapa homeschooling? Karena homeschooling itu kita bisa menggunakan kurikulum nasionalnya hanya 30%, sisanya kurikulum Islam, terserah boleh kita aturkan. Karena kenapa Islam? Ya karena Indonesia udah 77 tahun merdeka, udah berapa kali ganti kurikulum. Ya, kalau Islam sudah 14 abad nggak pernah ganti kurikulum, tetap masih menghasilkan orang-orang hebat. Ya, jadi di situ diterusin dan gitu ya qadarullah melebar. Akhirnya ketemu dengan teman-teman yang pada kayak teman-teman dari Mu'alaf Center dan yang lain-lain. Di video itu sebetulnya saya hanya ikut bantu mempromokan. Silakan kalau ada mu'alaf yang ingin mendapat tempat singgah dan yang lain-lain bisa hubungi ke situ. Sayanya sendiri tidak rutin ke sana, paling kalau ada pengajian aja, ngisi aja, tidak yang setiap hari membina di situ, bagi-bagi amanah di situ. Tapi sudah ada teman-teman yang urus, ya. Jadi ya itu mah saling fastabiqul khairat aja sih. Ustaz sering menyampaikan bahwa Allah itu tidak melihat usia seseorang, tapi seberapa beriman seseorang dalam mengisi usianya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah. amin. Mudah-mudahan niatan sekolah tadi ataupun alat yang Ustaz memberikan menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk selalu menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Amin. Mohon doanya insyaallah. Saya berbagi pertanyaan saya sama teman-teman saya. Oh iya, mangga. Ya. Baik, masih ada waktu. Ini kita selesai sampai jam 1:10. Boleh. Ya. Bagi teman-teman mungkin yang mau bertanya, ini nanya jodoh lagi bukan? Kalau jodoh nggak boleh ya. Kemarin nanya jodoh maksudnya. Ya nanti yang wanita juga dua, maaf. Ya, itu ususnya beruang. Nanti yang dari jamaah wanita juga dua, yang pria juga dua. Insya Allah yang bertanya akan mendapatkan itu gratis nanti maju nanti. Sebutkan saya kenal dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara menyikapi orang yang susah banget diajak untuk berbuat kebaikan? Jadi contohnya begini, di bulan Ramadan ini, Bu, donasi dong buat sound system masjid udah nggak layak. Dia bilang gitu, jangan ngajarin ibu ya. Kan gitu. Itu gimana caranya? Malah aku yang malah ngajak untuk berbuat kebaikan, malah aku yang lagi semprot gitu kan. Kan sebel. Di tag mana si ibunya di tag. Ustaz, salam satu alma mater dari Poni juga. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu berarti ya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Ya, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus langsung jadi baik setelah ngobrol sama kita. Nggak bisa ya. Karena memang perintah dari Allahnya
Surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan, menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, Allah yang ubah. Orang tidak jadi baik setelah ngobrol sama kita, selagi niat kita benar jadi amal soleh di sisi Allah. Jadi nggak ada ruginya. Dia mau kayak gimana, ya kelakuannya malah kayak gitu kok. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Selagi kita niatnya benar, tetap jadi pahala tadi yang ngajakin. Jangan ngajarin saya ya, nggak ngajarin bu, ngajakin, biarin aja. Ya, tenang. Kalau memang manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya, harusnya satu dunia ini udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi. Tapi kan tidak, ya. Maka dari situ udah diatkan untuk semuanya untuk jadi ladang amal, bukan harus berubah setelah ngobrol sama kita, biarin. Kalau berarti dia ya, toh akhirnya sejatinya dia yang rugi. Dia ada peluang untuk beramal, tidak dia ambil, ya udah. Kalau nggak pengen dapat ganjaran di sisi Allah ya mah enggak, terserah itu mah. Ya, yang penting kitanya mah tetap beramal soleh aja, yang paling penting. Ya, doain aja terus, doain. Siapa tahu ntar hidayah datang, bisa jadi dia yang lebih soleh daripada semua yang di sini, nggak ada yang tahu. Ya, Bismillah. Kita yang bisa berada di sini juga bukan kitanya yang udah soleh, Allah yang tolong. Jadi ya kita sibuk-sibuk menata hati. Bismillah, semoga Allah ridho dengan segala amal soleh kita insya Allah. Amin. Ya, Ustaz, sekarang pertanyaan dari jamaah belakang, di balik tirai yang telah dibuka. Ada orang. Banyak. Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait judi, Info, slot, link gacor. bagaimana sih Ustaz cara untuk berhenti dari judi tersebut? Secara misalnya ada orang yang judi Ustaz, bahkan dia tuh udah kehilangan orang terkasih, udah kehilangan harta, udah kehilangan apa segala yang dia punya Ustaz, tapi masih kayak gitu juga Ustaz, itu gimana ya Ustaz? Oh, ya kasihan sih. Ya udah Bismillah ya. Kesuksesan terbesar seorang penjudi itu satu, ketika berhenti. Ya, jadi ketika bicara terkait itu, ketahuilah pilihannya tinggal dua, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya, kadang dia nanya, sama banyak yang suka DM kayak gitu, udah hancur-hancuran nih, udah bangkrut, udah ditinggal anak istri dan lain-lain. Gimana ya caranya untuk berhenti? Ya itu teh yang sedang terjadi, cara Allah buat bikin kamu berhenti. Coba kalau misalkan nggak kayak gitu, menang melulu, masa berhenti? Enggak kan? Oh iya juga ya, saya jadi berhenti nih gara-gara ini. Ya udah ya, tapi itu dalam kondisi dipaksa ya. Maka paling sebelum nyampe ke sana, yuk jangan sia-siakan kelebihan kita dibanding hewan-hewan. Kita nggak suka dipanggil hewan karena kita dititipin akal sama Allah. Secara akal, apakah kita serius benar-benar berpikir seluruh judi online itu kan nggak simsalabim ada, pasti dibuat oleh orang dong. Nah orangnya kan orang juga, manusia juga, bisa lapar, pengen ngumpulin duit juga, punya keserakahan juga. Apakah kita benar-benar serius berpikir mereka dengan sengaja bikin aplikasi judi online untuk bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya dengan sengaja? Mustahil. Ya, karena kalau dari awal mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka dirikan adalah lembaga zakat infak sodako. Ya. Tapi karena mereka tujuannya pengen makan duit orang, sok-sok ngasih peluang kamu bisa menang loh. Bener ada yang menang, tapi karena lagi dikasih. Dan pas lagi menang, ada player lain yang kalah. Jadi yuk kita kalau di meja ada satu gelas susu dan satu gelas racun, kita ambil yang mana? Susu. Karena punya akal, tahu racun bisa jadi sakit buat kita. Kita udah tahu dalam bahasan Allah menyuruh dan memerintah sesuatu. Kalau Allah larang, pasti karena buruk buat kita. Geus mah udah tahu buruk, ditambah aslinya kita pengen bahagia, tapi nggak pengen bahagia dengan cara dari yang diberikan oleh sang pemberi kebahagiaan. Atau asa aneh ya. Kayak orang pengen lulus kuliah, syaratnya udah jelas. 1 skripsi, 2 ikut bimbingan, 3 belajar dan lain-lain. Saya nggak mau pakai cara itu. Saya pengen lulus dengan cara nyemplung ke kolam, salto-salto, mandi lumpur. Begitu dia udah bak-bak tanya, saya udah lulus belum ya? Ya enggak, karena caranya lulus bukan itu. Ini mah udah dia pengen bahagia, dia pengen tenang, dia pengen tentram. Dan Allah udah tunjukin caranya, dia nggak pilih cara itu. Malah ngikutin hawa nafsu atau matematika manusia yang bisa salah. Main judi, ya udah tuh. Justru sampai kapan ya?
ikuti cara Allah ya saja. Iyalah, berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti? Emang enggak, diingetin aja terus ya. Mudah-mudahan jadi jalan. Satu lagi Ustaz, dari jamaah di belakang. Siapa nih? Ya, Ini saya kasih hadiah dulu yang tadi bertanya. Maaf tangan kiri. So, Siapa sebelah kanan? sambil nunggu yang tanya. Barisa. Kalau orang kalah judi itu bukan rugi ya. Justru kalah judi itu pertolongan. Satu, lumayan gugurin dosa. Dua, lumayan jadi ada jalan taubat ya nggak? Coba menang terus, repot ya. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari Ya, kan sekali hari ini dapat anak muda bisa inspiratif ya. udah nggak muda juga Bu. Oke. Pak Denis, kalau sekarang kan saya tahunya sudah beda ya, jadi pertemanannya dengan para ustadz, kiai, ulama itu masih meninggalkan atau masih berhubungan nggak sama teman-teman di perjudiannya itu? Atau bisa gitu. jadi ada yang mengajak gitu, kayak teman-teman di Thailand diajak juga kayak Pak Denis gitu. Itu aja Pak Denis. Terima kasih. Terima kasih. Masih hubungan baik sih dengan mereka. Ada beberapa teman-teman yang kadang masih WA, masih ngobrol, masih satu grup gitu. Walaupun mereka bilang jadi sepi nih bro gara-gara lu gitu. Jadi ya bagus lah biar lu pulang gitu kan. Tapi ya karena kami sudah temenan dari sebelum nyemplung ke judi sih. Dan seingat saya ada sekitar berapa ya? Setelah sehari saya keluar, ada yang minggu depannya langsung keluar. Jadi ada sekitar 7 orang gitu yang ikut berhenti dari dunia itu yang seingat saya sekarang. Jadi aslinya mereka tahu satu pemikiran bahwa itu tidak untuk selamanya. Tapi ya kayak ibarat sok lu duluan deh, yang lu duluan. Begitu ada yang lu duluan, akhirnya benar 7 orang ikut serombongan ikut keluar. Walaupun tetap akan selalu ada orang yang menggantikan sih ya, biar gimana juga. Karena di sana nyari duitnya gampang. Dan orang yang istilahnya punya keserakahan, tidak didampingi iman, ya bisa tergelincir ke sana. Walaupun kalau Allah mau bisa tahu-tahu mereka pulang-pulang dari sana dikasih hidayah malah jadi ulama juga ada, ya. Maka masih bahkan kalau misalkan sekarang sayanya ngubungin mereka pengen balik lagi dong ke sana, disediakan tempat langsung di posisi yang setinggi dulu dan dengan penghasilan yang nggak mulai dari awal lagi, yang langsung minimal 20 jutaan ya. Tapi ya mau ngapain lagi gitu kan? Karena tahu kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah, sebelum tobat itu udah jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang Allah ridho, kenapa kepikiran tobat? Ya. Nah kalau misalkan balik lagi sama, ada ujungnya pasti nyari Allah lagi. Pertanyaannya, siapa yang menjanjikan kita masih ada umur ketika nanti pengen nyari Allah lagi? Jadi ya udah masih sih hubungan baik, cuman ngobrol-ngobrol gitu aja, walaupun ya berkurang intensitasnya. Pertemanannya masih Iya, karena udah temenan dari sebelum ke sana. Baik, masih ada satu pertanyaan saya yang mau. Mana yang saya kenal semua. Yang terdekatnya, yang terdekat dulu ini saya kasih hadiah. Jadi bertanya. Lucu ya Bapak ini Mas ya. Waalaikumsalam. Saya di Bandung banyak teman mualaf waktu sekolah. Karena emang di Bandung itu ragam ya agamanya. Dan dia tuh semua orang tuanya, adik kakaknya semua non muslim, dia sendiri yang muslim. Tetapi ketika kita misalkan belajar, terus setelah azan tiba, dia langsung yuk kita sholat. Tapi yang muslim malah ntar aja jam 1-an. Oh gitu bukannya langsung sholat. Dan kan baru Islam kan dari kecil, jadi tidak bosan ya kan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi. Apakah seorang mualaf itu punya daya belajar dan menyerap Islam lebih ingin cepat dibanding yang Islamnya dari kecil? Biasa aja sih sebenarnya. Pokok sebagai mualaf itu rasanya apakah belajar Islamnya itu lebih cepat dari yang lain? Apa sama aja sebenarnya? Sebagai mualaf. Baik, bismillah. Yang pertama yang saya tahu cepatnya belajar, dikuasainya suatu ilmu sama sekali tidak bergantung dari pintar cerdasnya orang ya. Tergantung dari yang maha memiliki ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Ya. Nah di situ nanti ada cara untuk merayu Allah supaya dititipi ilmu. Seperti misalkan adab kepada guru, orang tua, dan juga atau mengikuti Al-Baqarah 282 tuh di ujung ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah yang ajarin kamu. Allah yang langsung yang ngajarin.
Tapi memang persamaannya mereka amat sangat maksain diri untuk ningkatin takwa. Tapi ya di sini ada dua faktor sih. Ketika ada orang yang masuk Islamnya gara-gara proses berpikir, maka kepake itu akalnya. Akalnya nanti dengan dorong si iman. Jadi dia jadi kayak lebih memprioritaskan aja sih minimal ya. Ketika itu sudah jadi sesuatu yang lebih prioritas, kan pasti didahulukan. Ya, karena manusia akan cenderung melakukan sesuatu yang ia prioritaskan. Kayak lagi nunggu ojek online lah di depan. Chat yang masuk ke handphone kita banyak, tapi yang pasti dibuka duluan kan pasti yang dari si ojek online ya. Karena dia sedang jadi prioritas, ya. Nah, nanti bisa juga Allah buat orang itu menjadikan Allah sebagai prioritasnya. Ada yang dengan kelilit pinjol dulu, ada yang dengan diputusin pacar dulu. Ya mudah-mudahan gak nyampe kayak gitu ya. Yang kedua, banyak sekali memang yang sudah dari muslim. Kenapa istilahnya malah kalah dengan yang mu'alaf secara umum ya, misalkan Ustadz Felix dan yang lain-lain. Karena memang bisa jadi cara pengajaran Islamnya masih diajarkan sebagai beban. Kamu kalau nggak sholat nanti begini, udah mah sholatnya kudu bangun tengah malam, harus wudu dulu, harus nahan lapar, ibadah-ibadah teh. Tak hanya sekedar diajarkan sebagai itu harus dilakukan, kalau nggak dihukum, beban jadinya. Siapa orang suka beban? Ya. Sedangkan kalau misalkan itu sudah pakai hati, tidak jadi beban lagi, makanya orang-orang terdahulu udah mah hidupnya lebih sulit dari kita, tapi tetap lebih ngoyo dalam meningkatkan takwa, karena mereka belajar Islamnya tidak sebagai beban. Esensinya dulu yang udah lebih dapat. Nah itu nanti ada ilmu pendidikannya lagi dalam Islam, bagaimana runtutan cara belajarnya. Karena sekarang itu yang hilang tuh, missing link-nya di situ. Ketika akhirnya Islam dianggap sebagai beban, itu membuat yang udah dari lahirnya kayak, udah weh cuma jadi kebiasaan dan hanya supaya agar gak dimarahi oleh orang tua. Nah nanti ada pendekatan lagi yang memang supaya mengenalkan Islamnya tidak sebagai beban. Ya, bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin juga harus lebih sering menuntut ilmu, nggak stop. Jadi menggunakan selalu. Insya Allah. Ya, berbagai macam cara. Insya Allah. Baik Ustaz, waktu juga yang membatasi. Mohon maaf meja nggak ada isinya saja. Meja kalau isinya. Mudah-mudahan aku Pak Yadi dan BKM semuanya bisa mengajarkan tindakan dari Siap insya Allah. Oke, dan sharing apapun yang bisa sharing dan menjadi inspirasi bagi kita. Amin ya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Ustaz Setiawan, berkah usia diizinkan di sini. Niatan dan satu poin yang sangat bisa kita pegang bahwa niatlah karena Allah Subhanahu wa taala dan lihat oranglah, jangan lihat kesalahannya, tapi bisa jadi pada saat akhir nanti mereka lebih baik daripada kita nggak tahu. Jadi kalau puas saja sama sesuatu, bisa jadi apa yang disampaikan tiap khotib tiap minggu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun inilah yang kita jaga tiap harinya, yang sampai pada saat kita dicabut dan akhir kita lupa kepada Allah Subhanahu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, saya kira teman-teman cukup pertemuan kajian Ramadan Inspirasi pada siang hari ini. Kita sampaikan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menginspirasi kita semuanya. Kita tutup dengan Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kehidupan kita selalu jaga dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun depan insya Allah kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin ada yang kurang berkenan, dan teman-teman juga terima kasih untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.